Perjuangan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah untuk membentuk dan membangun sebuah masyarakat baru di Yasrib dengan ragam suku dan kultur masyarakat yang beragam. Rasulullah mempunyai berbagai langkah dan strategi dalam mewujudkan hal tersebut. Di antaranya adalah dengan membangun masjid, menciptakan persaudaraan baru, membangun peranata sosial dan pemerintahan, mengadakan perjanjian dengan masyarakat Yasrib di Madinah. Waktu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, sudah banyak penduduk Madinah yang memeluk Islam atau yang kemudian dikenal dengan kaum Ansor. Setelah beberapa bulan berada di Madinah, Rasulullah kemudian membangun Masjid Nabawi. Pembangunan masjid tersebut selain berfungsi sebagai tempat ibadah, juga sebagai pusat kegiatan dakwah, pemerintahan, bermusyawarah, dan lain sebagainya. Pembangunan masjid yang saling bahu-membahu telah mengajarkan arti sebuah persaudaraan dan semangat persamaan antar umat manusia. Strategi Rasulullah yang kedua dalam membangun sebuah peradaban adalah dengan menciptakan sebuah persaudaraan. Sebagaimana kita ketahui, ketika kaum muhajirin atau pengikut Rasulullah SAW yang hijrah dari Mekah ke Madinah, banyak yang menderita kemiskinan karena harta benda mereka semua ditinggal di Mekah. Pada momen inilah Rasulullah SAW menciptakan persaudaraan baru antara kaum Ansor dan Muhajirin. Rasulullah SAW kemudian menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai saudara Nabi sendiri. Lalu Abu Bakar Rasulullah SAW saudarakan dengan Kharijah ibnu Zuhair. Ja'far ibnu Abi Thalib disaudarakan dengan Mu'az bin Jabal. Dengan hal tersebut, Rasulullah SAW telah mempertalikan keluarga-keluarga Islam, di mana masing-masing keluarga mempunyai tali erat dengan keluarga yang lainnya, sehingga persaudaraan tersebut membentuk sebuah kekuatan baru yang kemudian membantu dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Setelah melakukan kedua hal tersebut, Rasulullah SAW kemudian mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yahudi di Madinah dan berbagai elemen penting yang ada di Madinah. Hal ini juga merupakan salah satu strategi yang dilakukan Rasulullah SAW ketika berdakwah di Madinah, yang kemudian perjanjian tersebut dikenal dengan Piagam Madinah, yang ditulis pada tahun 623 Masehi atau tahun kedua Hijriah, di mana dalam Piagam Madinah tersebut terdapat beberapa poin penting, di antaranya yaitu kaum muslimin dan kaum Yahudi hidup secara damai, bebas memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Apabila salah satu pihak diperangi musuh, maka mereka wajib membantu pihak yang diserang. Di antara mereka saling berbuat kebaikan. Di antara mereka saling mengingatkan dan serta tidak akan saling berbuat kejahatan. Kaum muslimin Yahudi wajib saling tolong-menolong, melaksanakan kewajiban untuk kepentingan bersama. Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin umum untuk seluruh penduduk Madinah. Bila terjadi persisian di antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi,
maka penyelesaiannya dikembalikan kepada Nabi SAW sebagai pimpinan yang tertinggi di Madinah. Setelah berhasil mengikat masyarakat Madinah yang beragam tersebut dalam suatu ikatan dengan piagam Madinah, kemudian Rasulullah SAW membangun peranata sosial dan pemerintahan yang juga termaktub dalam piagam Madinah. Sehingga ketika Rasulullah SAW berdakwah di Madinah, beliau bukan hanya sebagai penyampai risalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga sebagai pemimpin negara. Kaum Muhajirin merupakan sebutan dari para pengikut Nabi Muhammad yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kedatangan Rasulullah SAW dan para pengikutnya tersebut disambut baik oleh penduduk Madinah yang disebut sebagai kaum Ansor. Perlakuan kaum Ansor terhadap Rasulullah dan kaum Muhajirin begitu baik. Mereka sangat menghargai bahkan menyayangi Rasulullah SAW dan para pengikutnya seperti saudaranya sendiri. Madinah merupakan kota harapan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam lainnya untuk mengembangkan ajaran Islam. Keadaan dan sikap masyarakat Madinah jauh berbeda dengan masyarakat Mekah. Mereka mudah menerima kehadiran Nabi Muhammad SAW dan agama Islam. Dalam mewujudkan semua itu, Nabi Muhammad SAW membentuk pemerintahan Islam yang disebut Daulah Islamiyah, yang didasarkan kepada Al-Quran. Islam sebagai agama negara. Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara dan pusat pemerintahan adalah Madinah. Undang-undang dipakai berdasarkan hukum Islam. Selama di Madinah, wahyu-wahyu yang diterima Nabi selalu berkaitan dengan persoalan kemasyarakatan, negara, politik, perkawinan, dan perlakuan terhadap budak. Kemudian setelah saat itu, Rasulullah mengganti nama kota Yasrib menjadi Madinatul Munawwarah. Upaya untuk menjaga persaudaraan Islam dari lain suku dan budaya terus dilakukan oleh Rasulullah agar terwujudnya ikatan yang kuat antara masyarakat. Pada awalnya Rasulullah mengikat persaudaraan antara Abu Bakar dengan Kharij, Ibnu Zuhair, Ja'far, Umar bin Khattab dengan Ibnu bin Malik, Abu Talib dengan Muaz bin Jabal. Kemudian setelah itu, tiap-tiap orang dari Muhajirin maupun Ansor saling dipersaudarakan. Dengan mereka menganggapnya sudah seperti saudara kandung sendiri. Dalam melakukan kegiatan ekonomi, kaum Muhajirin mengerjakan ladang kaum Ansor, dan ada juga yang berdagang. Setelah kaum Muhajirin mendapat tempat dan menetap di Madinah, Rasulullah SAW mereka mengupayakan untuk memperjuangkan hak mereka umat Islam agar terhindar dari berbagai intimidasi. Ikatan persaudara kaum muslimin Ansar dan kaum Muhajirin terus diperketat melalui sebuah perjanjian, dan tujuannya adalah untuk saling membantu agar kaum muslimin dan non-muslim membantu antara kaum muslimin dan non-muslim. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga telah merancang strategi tentang ekonomi, sosial, dan dasar-dasar pemerintahan dalam sudut pandang Islam. Selanjutnya, untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman di Madinah, maka Rasulullah SAW membuat perjanjian dengan kaum Yahudi yang berisi mengenai hak-hak tiap individu yang menjalankan dan memeluk agamanya masing-masing. Isi perjanjian yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan kaum Yahudi. Yang pertama, kaum Yahudi dan kaum muslimin hidup berdampingan dengan damai. Yang kedua, kedua belah pihak dibebaskan untuk memeluk agama
wilayahnya masing-masing. Yang ketiga, kaum Yahudi dan kaum Muslimin harus saling membantu untuk saling melawan ketika ada yang menyerang mereka. Yang keempat, orang-orang Yahudi memikul tanggung jawab belanja mereka sendiri. Begitu juga sebaliknya dengan kaum Muslimin. Yang kelima, kaum Yahudi dan kaum Muslimin harus saling menasihati dan saling tolong-menolong dalam melakukan kebaikan dan keutamaan dari masing-masing kaum. Yang keenam, bagi siapa saja yang terikat dengan perjanjian ini, maka wajib untuk menjaga dan menghormati kesucian kota Madinah. Yang ketujuh, apabila terjadi perselisihan antara kaum Yahudi dan kaum Muslimin yang bisa saja berdampak dengan hal-hal yang tidak diinginkan, maka urusan tersebut hendaknya diserahkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedelapan, wajib melindungi keamanan bagi setiap orang yang tinggal di dalam maupun di luar kota Madinah, kecuali bagi mereka yang berlaku zalim. Saudara yang dirahmati Allah, itulah sekelumit sejarah Rasulullah Muhammad SAW dan strategi perjuangan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Mudah-mudahan apa yang saya ceritakan saat sekarang ini memotivasi kita untuk kita selalu ingat kepada sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.